Halo, perkenalkan nama saya Injil Taufik Ramadi dengan NIM 201010168. Di sini saya akan menjelaskan tentang list requirement dari Bank ATM Mandiri. Nah, di sini untuk nomor 1 yaitu sistem meminta user untuk memasukkan kartu rekening. Dan jenis requirement-nya ini yaitu sistem requirement karena ini dari sistem untuk meminta user memasukkan kartu rekening. Dan prioritasnya yaitu medium karena itu tidak terlalu, karena itu bisa dikerjakan di belakangan. Dan tipe requirement-nya itu functional requirement, dan sumber requirement-nya itu analisis sistem. Nah, di sini ada dua analisis sistem sumber requirement, ada analisis sistem dan pihak bank. Analisis sistem itu seperti teknisi, dan pihak bank itu sesuai klien atau karyawan bank itu sendiri. Dan yang kedua yaitu user memasukkan kartu rekening ke slot kartu pada mesin ATM. Dan jelas yaitu dari user requirement karena user itu dari user memasukkan kartu rekening, dan prioritasnya itu yaitu high karena ini sangat penting untuk kita atau user melanjutkan transaksi yaitu lewat mesin ATM. Nah, di sini untuk selanjutnya yang sini ada prioritas H, ada M, yaitu seperti nomor 3 sistem, dan tentu saja sistem requirement, yaitu karena dari sistem harus memvalidasi, dan tipe requirement-nya yaitu functional requirement. Nah, di sini ada non-functional requirement yaitu nomor 4, sistem dapat memberikan pilihan untuk memberikan bahasa interface. Nah, di sini tentu saja yaitu dari sistem, dan prioritasnya itu medium karena itu karena tidak terlalu, karena itu tetap mesinnya transaksi bisa tetap berjalan dengan lancar kalau walaupun pilihannya secara default. Dan di sini tipe requirement-nya itu non-functional requirement. Nah, di sini non-functional itu yaitu karena itu bisa karena sudah ada default, karena itu tidak terlalu. Dan seterusnya di sini nomor sistem, dan ini sistem sistem meminta verifikasi PIN, dan di sini tentu saja dari sistem dan prioritasnya high, dan tentu saja fungsional, dan user dapat memasukkan PIN, jenis requirement-nya PIN. Dan kemungkinan untuk selanjutnya akan diberikan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Marcel Budi Putra dengan NIM 201011105. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang list requirement. Nomor 14, user dapat memilih menu tarik tunai. Jenis requirement-nya kita pilih user requirement karena berkaitan dengan user dapat memilih menu tarik tunai. Lalu pada prioritas kita isikan high karena harus dikerjakan terlebih dahulu dan ini penting. Lalu tipe requirement-nya kita isikan functional requirement. Lalu sumber requirement-nya kita pilih pihak bank. Pihak bank ini adalah yang datang untuk membuat sistem. Lalu nomor 15, user dapat memilih nominal penarikan yang disediakan atau memasukkan nominal kelipatan 50.000 sesuai keinginan user. Jenis requirement-nya adalah user requirement karena berkaitan dengan user dapat memilih nominal penarikan yang disediakan atau memasukkan nominal kelipatan 50.000 sesuai keinginan user. Lalu prioritasnya kita isikan high karena ini penting dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Tipe requirement-nya kita isikan functional requirement, dan sumber requirement-nya kita isikan pihak bank. Lalu nomor 16, sistem dapat memproses penarikan tunai yang diminta user. Jenis requirement-nya ini adalah sistem requirement karena berkaitan dengan sistem dapat memproses penarikan tunai yang diminta user. Lalu sumber requirement-nya adalah analisis sistem. Nah, analisis ini membantu menerjemahkan bahasa awam yang dijelaskan oleh pihak bank ke bahasa sistem agar mudah dikerjakan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Doni Wirawan dengan NIM 20201011108. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan requirement system dan use case. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa warna yang digunakan di sini untuk mengelompokkan requirement dengan use case tersendiri. Yang pertama, sistem meminta user untuk memasukkan kartu rekening. Kedua, user memasukkan kartu rekening ke slot kartu pada mesin ATM. Dan ketiga, sistem harus dapat memvalidasi kartu rekening yang dimasukkan user adalah bagian dari kasus penggunaan atau use cases ketika user ingin login. Dan kelompok kedua, yaitu sistem dapat memberikan pilihan untuk memilih bahasa interface dan user dapat memilih bahasa user interface adalah bagian dari kasus penggunaan ketika user ingin menampilkan pilihan bahasa interface. Dan kelompok ketiga, sistem meminta verifikasi PIN
dan user dapat memasukkan PIN adalah ketika user dan sistem sama-sama ingin melakukan validasi data untuk mencocokkan kartu ATM dengan PIN yang digunakan untuk keamanan. Dan juga ada kelompok keempat, yaitu sistem dapat menempel menu. Hal ini digunakan ketika ada banyak fitur yang bisa digunakan oleh user, yaitu misalnya ingin menarik tunai atau ingin mengecek saldo, user dapat memilih salah satu dari menu yang tersedia, yaitu kembali lagi use case-nya untuk menampilkan pilihan menu. Kelompok kelima yang berwarna biru, user dapat memilih menu cek saldo, sistem dapat menerima hasil inputan pilihan menu dari user. Asumsi bagian dari 8 adalah ketika ingin user mengecek saldo, use case-nya adalah untuk mengecek saldo. Dan kelompok selanjutnya, sistem dapat menampilkan jumlah saldo user. Hal ini digunakan oleh sistem atau use case-nya ketika memanipulasi data jumlah saldo yang ada pada database. Selanjutnya, yang berwarna hijau adalah bagian dari ketika user ingin kembali ke menu utama untuk melanjutkan hal-hal lain yang ingin dilakukan oleh user. Selanjutnya, user dapat memilih menu tarik tunai, user dapat memilih nominal penarikan yang disediakan atau memasukkan nominal. Lalu selanjutnya, sistem dapat memperbaharui jumlah saldo yang dimiliki user. Hal ini digunakan ketika memanipulasi data jumlah saldo. Lalu kelompok selanjutnya, sistem dapat mengeluarkan uang tunai dan struktur histori transaksi. Dan setelah melakukan suatu aksi transaksi, sistem meminta opsi untuk melakukan transaksi lain atau tidak. Hal ini dilakukan ketika sistem ingin mengeluarkan struk dan mengeluarkan output berupa uang. Selanjutnya, sistem dapat mengeluarkan kartu ATM jika user memilih tidak melanjutkan. Hal ini digunakan untuk mengembalikan kartu ATM. Lalu kelompok selanjutnya, user dapat memilih untuk melakukan transfer sesama bank. Sistem meminta user untuk memasukkan nomor rekening tujuan. User dapat memasukkan nomor rekening tujuan. Sistem dapat menampilkan input jumlah nominal yang ingin ditransfer. Itu termasuk use cases ketika transfer sesama bank. Selanjutnya, sistem mengonfirmasi nama pemilik rekening dan jumlah nominal digunakan ketika konfirmasi nama penerima dan nominal. Dan yang terakhir, sistem memproses aksi transfer sesama bank ketika ingin memanipulasi data jumlah saldo. Sekian dari saya, akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Dekpo Permana. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Tiranyana. Kali ini kita berdua akan menjelaskan use case diagram dari tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini use case diagram ini ada tiga komponen gini ya. Diagram yaitu aktor. Ini aktor. Kemudian use case yang dilambangkan dengan lingkaran oval seperti ini. Kemudian ada konektornya juga yang menjelaskan relasi antara aktor dengan use case-nya. Di sini di diagram ini kita menggunakan dua aktor, yaitu nasabah dan mesin teller. Nah, saya sendiri akan menjelaskan dari sudut pandang nasabah. Kemudian Natura akan menjelaskan dari sudut pandang mesin teller. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan dari nasabah ini bisa mengakses use case yang bernama login. Nah, untuk pengaksesan use case login ini sudah menginclude dua use case lainnya, yaitu menampilkan pilihan bahasa interface dan data validation. Data validation ini PIN dari nasabah dan menampilkan bahasa interface ini memilih bahasa yang bisa digunakan oleh si nasabah. Kemudian nasabah juga bisa mengakses menu mengecek saldo, penarikan tunai, dan transfer sesama bank. Nah, untuk mengecek saldo ini sudah menginclude satu buah use case, yaitu memanipulasi data jumlah saldo. Memanipulasi yang saya maksud di sini adalah seperti CRUD itu ya, create, read, delete, upload yang seperti itu. Ya, untuk mengecek saldo ini include memanipulasi data dan juga extend sebuah use case, yaitu kembali ke menu utama. Kenapa termasuk extend ini? Karena kembali ke menu utama ini bisa bersifat opsional ya. Ketika mengecek saldo bisa kembali ke menu utama atau langsung mengakhiri. Nah, untuk use case lainnya yaitu bisa si nasabah ini bisa mengakses penarikan tunai. Ini sama, include memanipulasi data jumlah saldo dan mengextend kembali ke menu utama. Tapi di sini juga menginclude juga struk dan uang keluar, seperti itu. Ketika penarikan tunai juga include struk keluar dan uang juga keluar. Kemudian yang terakhir ini menu yang bisa diakses yaitu use case transfer sesama bank.
sama seperti menu lainnya, menginclude dan extend yang ini. Kemudian tapi di sini juga ditambahkan juga include konfirmasi nama penerima dan jumlah nominal. Supaya kenapa? Karena untuk menghindari kesalahan pengiriman uang seperti itu. Nah, sekian dari saya penjelasan dari aktor nasabah. Untuk mesin teller ini akan dijelaskan oleh teman saya Natura. Baik, saya akan melanjutkan untuk membahas dari sisi sudut pandang mesin teller. Jadi mesin teller ini pada awalnya akan menampilkan pilihan menu setelah itu tentu setelah nasabah melakukan login dan data validation. Dan setelah menampilkan pilihan menu, biasanya mesin teller ini akan menampilkan 3 menu, yaitu mengecek saldo, penarikan tunai, dan transfer sesama bank. Ketiga menu itu ditulis dengan extend karena mereka adalah fitur-fitur yang ada di penampilan menampilkan pilihan menu. Dan jika nasabah sudah selesai atau mesin teller sudah melakukan semua aksi ini, ia akan mengeluarkan atau mengembalikan kartu ATM tersebut ke nasabahnya. Ini pengecek saldo ini bisa bersifat opsional, memilih salah satu. Nah, betul. Jadi menampilkan pilihan menu ini diberikan opsi 3. Jadi nggak sekaligus ketiganya gitu. Jadi nasabah itu harus memilih salah satu dari 3 menu ini gitu. Ketika pilihan menu ini tampil, ya ini yang tiga use case ini adalah bersifat opsional. Jadi ini dipilih, ini silakan bisa dipilih, atau ini dipilih, ini tidak harus dipilih. Nah, betul. Ya, seperti itu. Oke, sepertinya sudah semua dijelaskan. Sekian dari kita berdua, dan kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.